Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Nah, pertama sebagai awalan nih, kita harus kenalan dulu dong. Perkenalkan, nama aku Abdul Rafi Azhari dari mahasiswa Universitas Brawijaya yang sedang mengikuti program pertukaran mahasiswa kampus Merdeka di Universitas Lampung Mangkurat. Nah, saat ini yang telah menjadi sorotan publik, menjadi perbincangan di masyarakat Indonesia ialah mulai pudarnya sila kedua dari Pancasila, kemanusiaan yang adil dan beradab. Di sini diketahui bahwa banyak sekali penyelewengan dari sila tersebut. Karena apa? Karena masyarakat Indonesia sudah mulai tidak menghiraukan dari sila kedua. Padahal nilai-nilai kemanusiaan itu terbentuk karena perpaduan dari pengalaman bangsa Indonesia, perpaduan dari nenek moyang kita ketika menjelajah atau menjeruh ke berbagai penjuru Nusantara, bahkan dunia. Dari hasil pengembaraan nenek moyang tersebut, kita dapat terbentuk karakter bangsa Indonesia yang dikenal dengan istilah internasionalisme atau pri-kemanusiaan, di mana nilai kemanusiaan yang adil dan beradab ini digali dari pengalaman atas kesadaran masyarakat lalu atau nenek moyang kita yang ditindas oleh penjajah selama berabad-abad. Oleh karena itu, dalam alinea pertama pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan bahwa penjajahan itu tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan, di mana sila kemanusiaan yang adil dan beradab ini memiliki akar yang kuat dalam historis kebangsaan Indonesia. Hasil dari kemerdekaan Indonesia menghadirkan suatu bangsa yang memiliki wawasan global serta kearifan lokal yang sangat luar biasa banyaknya, memiliki komitmen pada penertiban umum berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, serta pada pemenuhan hak-hak asasi manusia dalam suasana kekeluargaan dan kebangsaan Indonesia. Nah, prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab ini mengakui bahwa suatu atau setiap orang, tidak memengaruhi apapun golongannya, itu memiliki martabat yang sama. Jadi setiap orang itu harus diperlakukan adil sebagai manusia yang menjadi dasar bagi pelaksanaan hak asasi manusia. Di kenyataannya, sila kedua Pancasila sudah mulai memudar di masyarakat. Banyak sekali kasus-kasus pembunuhan dan tidak terpenuhinya hak asasi manusia setiap orang. Oleh karena itu, kita simak video berikut ini. Yang dialami oleh korban memang sangat tragis. Korban yang masih duduk di bangku sekolah menengah pertama diperkosa oleh 14 orang. Tidak hanya disekap dan dianiaya, ke-14 pelaku juga membunuh korban. Ironisnya, 2 di antara pelaku adalah kakak kelas korban di sekolah. Tak ada penyesalan yang ditunjukkan ke-12 tersangka saat diperiksa personel Polres Rejang Lebong, Bengkulu. Sebagian bahkan masih tertawa-tawa saat ditanya soal kronologi kejadian. Padahal mereka telah memperkosa dan membunuh seorang perempuan yang masih duduk di bangku SMP. Korban ini jalan di dekat mereka kumpul-kumpul itu terjadilah yang namanya pemerkosaan dan pembunuhan. Kejadian berawal ketika ke-4 tersangka menggelar pesta tuak di rumah salah seorang pelaku. Mereka kemudian mengundang 10 rekan lain untuk pesta minuman keras. Dalam keadaan mabuk, ke-14 tersangka berjalan-jalan ke kebun karet di sekitar desa Kasih Kasubun. Saat bersamaan, korban yang baru pulang sekolah melintas seorang diri. Lingkungannya sepi membuat ke-14 tersangka langsung menyekap dan menganiaya korban. Ironisnya, korban diperkosa beramai-ramai dan akhirnya dibunuh. Korban kemudian digelindingkan begitu saja ke lembah yang berada di lokasi kejadian. Hampir sepekan kemudian, polisi baru menemukan jenazah korban dalam keadaan mengenaskan dengan tangan dan kaki terikat tali. Dari hasil pemeriksaan polisi, korban diduga meninggal karena tidak bisa bernafas saat diperkosa. Jadi dari kesimpulan kami dengan pihak medis dan kesimpulan pihak medis dalam dokter puskesmas di sini, korban itu meninggal akibat dehidrasi yang pasti.
karena dia tidak bisa bernapas, kekurangan oksigen. Dan di sisi lain juga korban sambil diperkosa, ada yang mencekik lehernya, ada yang menyekap mulutnya, dan sempat juga dipukul kepalanya. Saat ini, polisi masih memburu 2 tersangka yang masih buron. Polisi akan menjerat pelaku dengan pasal berlapis dengan ancaman hukuman penjara antara 12 tahun hingga hukuman seumur hidup. Hafni Zarlian, Kompas TV, Rejang Lebong, Bengkulu. Kejadian berawal ketika 14 pemuda bejat yang sedang meminum tuak dan dalam keadaan mabuk di salah satu rumah pelaku yang dekat dengan kebun karet. Ketika mereka bosan, mereka pun keluar rumah dan duduk-duduk di jalan. Naasnya, Yuyun, gadis 14 tahun yang saat itu sedang pulang sekolah, yang saat itu dengan riangnya membawa bendera untuk digunakan upacara kebenderaan di sekolahnya, malah dicekat oleh pelaku, diikat, disekap, dipukul bagian kepala hingga tak sadarkan diri. Hingga akhirnya ke-14 pelaku bejat tersebut memperkosa Yuyun, gadis 14 tahun yang tidak sadarkan diri. Bahkan pelaku memperkosa 2 hingga 3 kali dan mengulanginya secara terus-menerus hingga Yuyun meninggal dunia. Bahkan ketika ditangkap pun, ke-14 pelaku tersebut tidak ada rasa bersalah, tidak ada rasa menyesal, tidak ada efek jerah. Mereka tertawa kepada publik atas perbuatan yang mereka lakukan, seakan mereka bangga atas perbuatan tersebut. Nyatanya, di sini kita tahu bahwa hukum di Indonesia sama sekali tidak membuat efek jerah, sama sekali tidak membuat rasa penyesalan terhadap pelaku. Bahkan yang merasa menyesal, yang merasa terpukul hanya dari keluarga korban. Kemanusiaan yang adil dan beradab dalam sila kedua ini seharusnya menjelaskan bahwa sebagai rakyat Indonesia, kita harus selayaknya memperlakukan manusia secara adil dan beradab dengan cara saling mencintai sesama manusia, mengembangkan sikap tenggang rasa, tidak semena-mena terhadap orang lain, dan menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Dari sila kedua ini juga menjelaskan bahwa kita sebagai manusia juga harus selayaknya saling mencintai sesama manusia dan memperlakukan sesama atau teman kita atau manusia lainnya itu selayaknya manusia, bukan malah sebaliknya, seperti yang dijelaskan pada video sebelumnya, yaitu pemerkosaan dan pembunuhan yang dilakukan oleh 14 pemuda bejat dengan korban bernama Yuyun yang berusia 14 tahun. Baik kasus Yuyun maupun kasus-kasus lainnya, semoga hal itu tidak akan terjadi lagi, karena itu sama sekali tidak mencerminkan apa yang ada pada Pancasila sila kedua. Karena kita sebagai umat manusia yang berperi kemanusiaan itu harusnya saling menghargai satu sama lain dan tidak berbuat layak halnya seperti binatang.